Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Keluarga sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga di sore Jumat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran di dalam mentaatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pekerjaan kita, perniagaan kita, dan di sore hari ini ya tidaklah seorang hamba berdoa insyaallah melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Keluarga sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ibadah hanya akan Allah terima apabila terpenuhi dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah yang dilakukan itu dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal ini atau dua syarat ini ya saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ibadah yang disyariatkan tidak cukup apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana niat ikhlas saja juga tidak cukup apabila amal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga termaktub dalam hadis Bukhari Muslim ada tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang bagaimana keadaan kualitas ibadah Nabi ketika berada di rumahnya. Ya, ibadah Nabi ketika tampak di hadapan para sahabat-sahabatnya itu sudah diketahui, sudah maklum. Nah, mereka ingin mengetahui bagaimana ibadah Nabi ketika di rumah beliau. Maka pastinya bahwa yang paling mengetahui adalah istri-istri beliau. Nah, kemudian falamma ukhbiru, ketika mereka dikabarkan, diberitahukan tentang bagaimana dahsyatnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesungguhan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan ka'annahum taqaluha, ya seolah-olah mereka terkagum-kagum, terperangah dengan luar biasanya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka, bagaimana kondisi ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal yang kita ketahui bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah ahli ibadah. Tapi ketika disandingkan ibadah mereka dengan ibadahnya Nabi, maka mereka merasa ya bahwa ibadah mereka tidaklah sebanding dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bertiga ini pun berazam, bertekad, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, juga ingin beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang pertama berniat, dia mengatakan, amma ana fa usallil lail wal arqud. Aku akan salat sepanjang malam, salat dan aku tidak tidur. Kemudian sahabat yang kedua berkata, amma ana fa'asumu wal uftir. Adapun aku akan berpuasa setiap hari. Ya, sahur, sore berbuka, terus seperti itu. Ya, tidak putus-putus. Kenapa? Karena ingin beribadah seperti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang ketiga juga berkata, adapun aku wala atazawwajun nisaa. Aku tidak akan menikahi wanita. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa ketika menikah itu akan mengganggu ibadahnya. Nah, ini niatnya karena Allah, ya. Kemudian berita ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Nabi? Apa respon Nabi atas niatan sahabat-sahabatnya ini? Hingga Nabi kita berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaliankah tadi yang mengatakan akan salat sepanjang malam, tidak akan tidur, akan berpuasa setiap hari dan tidak akan menikahi wanita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Usalli wa anamu. Aku sholat, aku juga tidur. As-sumu wa aftir. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa tazawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Nah, kalau sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, niatan para sahabat tadi sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin perbuat, itu ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi kita mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, tidak mencontoh sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya niat saja tidak cukup, tetapi ibadah itu harus dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita simpulkan, ya, apabila ibadah yang kita lakukan ingin Allah terima, maka pastikan niatnya karena Allah. Dan yang kedua, pastikan bahwa ibadah yang kita niatkan karena Allah tersebut sudah sesuai dengan petunjuk, contoh, tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.